Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Andes Haji Panusunan Harahap, Sarjana Hukum Magister Hukum. Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Budi Santoso, Sarjana Hukum Magister Hukum. Yang terhormat, Bapak Dr. Longser Sormin, Sarjana Hukum Magister Hukum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku narasumber pada hari ini. Yang terhormat, Bapak Dr. Dahlan Sinaga, Sarjana Hukum Magister Hukum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku moderator. Yang terhormat, Hakim Tinggi, Hakim Ad Hoc, dan Hakim Justisial Pengadilan Tinggi Medan. Yang kami hormati, pejabat struktural dan fungsional, serta aparatur sipil negara Pengadilan Tinggi Medan. Tak lupa pula para mahasiswa magang dari Universitas Prima Indonesia yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati, para ketua dan wakil ketua pengadilan negeri, hakim tingkat pertama, pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh aparatur peradilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan yang saat ini sudah bergabung secara daring melalui video conference. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan hidayahnya, kita semua dapat bersinergi dan berkumpul bersama dalam melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan dengan topik pembuktian dalam perkara perdata dalam kaitannya dengan bukti elektronik. Pada hari ini, Jumat 17 November 2023, yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Medan secara hybrid, bertempat di ruang sidang Cakra Pengadilan Tinggi Medan dan melalui Zoom Cloud Meeting. Untuk mengawali rangkaian acara kita, marilah kita bersama menyanyikan lagu Bagi Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Marilah kita hening sejenak, seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar pelaksanaan kegiatan pada siang hari ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Saipul Amri Nasution, Ahli Madya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum acara pembinaan kita mulai, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada kesempatan siang hari ini kami dapat bertemu baik secara luring maupun daring dalam rangka acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara. Untuk itu, perkenankan kami menyampaikan rasa syukur kami atas segala rahmat dan karunia yang selalu Engkau curahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah pertemuan ini menjadi pertemuan yang Engkau rahmati dan berikanlah ampunan dari segala khilaf dan dosa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah satu-satunya yang dapat membimbing kami dalam melaksanakan dan memantapkan tugas-tugas yang kami emban. Jadikanlah niat-niat tugas dan pekerjaan kami sebagai nilai ibadah kami di hadapan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ke dalam lingkungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan simak bersama pemaparan materi bimbingan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan pada hari ini dengan topik pembuktian dalam perkara perdata dalam kaitannya dengan bukti elektronik. Bersama kita sudah hadir narasumber yang luar biasa, yakni Bapak Dr. Longser Sormin, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan. Moderator, Bapak Dr. Dahlan Sinaga, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan. Dan notulis Bapak Khairul, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Panitra Pengganti Pengadilan Tinggi Medan. Kepada moderator, kami persilakan memandu jalannya acara bimbingan teknis ini yang nantinya akan dirangkaikan dengan sesi tanya-jawab. Yang terhormat, Dr. Dahlan Sinaga, Sarjana Hukum, Magister Hukum, disilakan. Terima kasih Master of Ceremony yang cantik dan menawan atas kesempatan yang diberi kepada saya. Ini rekan saya ada yang senyum-senyum karena memang cantik ya. Jadi kita tidak boleh membohongi diri. Baik yang kami hormati, yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan dan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang mungkin mengikuti secara Zoom. Rekan-rekan hakim, Hakim Hok, Pengadilan Tinggi Medan, dan yang hadir ikut di sini, yang magang dari Universitas Prima Indonesia, teristimewa Bapak Ibu dari Pengadilan Negeri seluruh Sumatera Utara, Bapak Ibu Hakim, terima kasih telah berkenan meluangkan waktunya untuk mengikuti acara kita ini.
Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hari ini kita lanjut bimbingan teknik yang secara rutin diadakan setiap hari Jumat. Dan pada kesempatan ini, sebagai narasumber kita, tadi sudah disebut MC, protokol luar biasa. Yaitu sekaligus ini saya bacakan singkat kurikulum vitae beliau. Narasumber kita nama lengkap Dr. Longser Sormin SH.MH. Ya. Identitasnya ini cukup banyak. Saya baca singkat saja. Beliau hakim tahun 1986. Ya, telah menempati beberapa pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, pertama di Jambi, pengadilan negerinya, di Kuala Tungkal, di Dili, Timur Timur, di Balai Bandung, Jawa Barat, di Pengadilan Negeri Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Tebu, ini tahun 2007 sampai 2010. Kemudian pernah sebagai Ketua Pengadilan Negeri, yaitu di Muara Tebu, dan pernah pula sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Berketepatan dengan beliau ini kami sama-sama di sana bertugas. Kemudian di Pengadilan Negeri Bandung, dan baru menjadi Hakim Tinggi pada tahun 2017. Sebagai Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Maluku Utara, dan sejak 2021 hingga sekarang sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan. Ya, ini nomor HP-nya ada, nanti bisa dikirim langsung oleh yang bersangkutan. Itulah kurikulum vitae beliau ini, dan pada kesempatan ini saya akan bacakan sedikit besar materi presentasi yang beliau paparkan. Ini sangat menarik. Judulnya atau tema judulnya ini pembuktian dalam perkara perdata dan kaitannya dengan bukti elektronik, scientific evidence. Ya, ini hal yang baru barangkali. Kalau tentang pembuktian dalam perkara perdata ini, Bapak Ibu Hakim ya tentunya sudah memahami. Ini secara konvensional diatur tentang bukti atau alat bukti ini di pasal 1866 BW atau 1664 HR. Ditambah dengan undang-undang yang terakhir ini mengatur bukti elektronik. Itu baru kita kenal setelah adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Scientific evidence ini juga hal yang baru, yaitu bukti elektronik berupa penelitian ilmiah kalau tidak salah. Namun demikian, untuk mempersingkat waktu, sejauh mana pembuktian dalam perkara perdata, mari kita dengar, kita simak dari narasumber kita, Bapak Dr. Longser Sormin. Namun sebelumnya kami memberikan waktu kepada narasumber ini 60 menit. Karena setelah itu ada nanti sesi tanya jawab. Bapak Ibu sekalian, ini saya mohon maaf, ini sudah berjalan BIMTEK ini
sebagai prakarsa dari Bapak Ketua Pengadilan Tinggi, biasanya sampai jam 4. Tetapi saya sebagai moderator barangkali mohon izin kita kurangi sedikit jam 16-nya itu karena 3:30 saya sering mendengar azan untuk sholat asar. Jadi supaya tidak terganggu, walaupun sholat asar ini panjang dari, kalau nggak salah dari jam 3 sampai sebelum maghrib. Demikian sedikit dari saya sebagai moderator. Pada kesempatan ini pula Bapak Ibu sekalian yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Sumatera Utara. Ini kami atau rekan kita ada yang baru mutasi ke Pengadilan Tinggi Medan. Yaitu sementara ada 5 orang, tetapi yang baru hadir ini kalau nggak salah ada 3. Bapak Belman Tambunan nih. Ya, selamat datang Bapak. Ya, ini Bapak Ibu yang ada di Pengadilan Negeri boleh melihat yang bersangkutan, orangnya gagah. Ya, oh iya Bapak Mion Ginting, selamat datang. Selamat sore, terima kasih. Kemudian ada Ibu Lince Purba, selamat datang Bu Lince ke Kota Medan, Pengadilan Tinggi Sumatera Utara. Itu sebagai tambahan. Selanjutnya kami persilahkan narasumber untuk meluangkan waktu 60 menit dari sekarang. Silakan. Terima kasih Pak Moderator. Saya pede karena Pak Moderator ada di dekat saya. Kalau saya Pak Moderator, semua moderator memang sama, tapi agak pede sedikit ini, agak percaya diri. Paling tidak nanti saya ditolong kalau ada yang kurang pas. Terima kasih juga untuk Pak Nutulen, Pak Hairul, Chandra, dan semua yang kami hormati, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi yang mulia, Bapak Dr. Andrus Haji Panusunan Harahap, SHMH, yang kami hormati yang mulia, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Budi Santoso, SHMH, Bapak Ibu para hakim tinggi, baik ad hoc, justisial, dan karir, yang ada di lingkungan Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Panitera, Sekretaris, serta jajarannya, para hakim karyawan dan seluruhnya yang hadir dan yang ada di luar ruangan ini, para mahasiswa, Bapak Ibu Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan se-Sumatera Utara, para panitera, sekretaris, dan para pejabat fungsional struktural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu. Puji Tuhan bahwa pada sore hari ini atau siang hari ini kita diberi kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat melanjutkan kegiatan kita dalam rangka melaksanakan BINTEK setiap hari Jumat. Pada kesempatan ini kami ditugasi oleh Bapak Pimpinan untuk menjadi pembicara di dalam forum yang mudah-mudahan ini tidak ngantuk, tidak malas, tidak jenuh. Memang karena setiap Jumat dapat giliran, tapi bagi si penyaji tentu tidak bisa ngantuk. Karena saya ditonton ini, kita semua ditonton, saya nggak mungkin ngantuk. Cuman bagaimana saya bisa menyampaikan materi ini untuk tidak ngantuk. Nah, itu aja persoalannya. Tugas ini sebenarnya di awalnya dikasih tugas adalah pembuktian
elektronik dalam perkara pidana dikaitkan dengan hukum pidana yang baru. Tapi karena ini dipercepat juga, saya belum siap. Dipercepat, tadinya tanggal 1 Desember giliran saya untuk menyampaikan topik itu, tapi karena ada yang berhalangan beberapa orang, dipercepat saya jadi masuk ke tahap sekarang, tanggal 17. Saya kan sudah siap-siap juga kemarin nyusun. Tahu-tahu tiba-tiba di giliran dipercepat. Oleh karena itu mohon maaf, namun demikian kita coba berusaha. Materi ini sebenarnya sudah biasa kita lakukan, kita pelajari di bangku kuliah. Terutama mahasiswa ya. Ini pembuktian, dalam hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum acara perdata. Dan Bapak Hakim Tinggi tentu ini sudah masa-masa lewat ini. Ini untuk menyegarkan kembali dan untuk ya hiburan-hiburan aja barangkali. Karena sudah 25 tahun yang lalu mulai praktek persidangan. Tapi ini penting bagi hakim-hakim muda yang di PN-PN ini sekarang. Posisi mereka ada sekarang di, silakan Pak, next itu. Mereka sekarang ada posisi angkatan 2019. Itu ada 1.000 orang, sekian 1.000 orang lebih mahasiswa di Diklat yang memperoleh pelajaran tentang pembuktian. Pada saat itu mereka masih semu, ya, hayalan. Mereka baca di hukum acara perdata di kampus, kemudian belajar di Diklat, itu masih bayang-bayang. Bagaimana sebenarnya hukum pembuktian bisa didaratkan dan dioperasikan di persidangan? Apakah hanya teori atau hanya idealisme aja? Itu mereka baru mengalami sekarang setelah mereka berjalan 4 tahun. Saya hitung-hitung tahun 2019 mereka, rekan-rekan kita, saya sendiri juga pada saat sidang, coba mundur sedikit, kembali ke pertama. Saya sendiri waktu hakim pertama itu dipaksa untuk menjelaskan hukum acara perdata kepada para pihak. Terutama kalau ada pengacara yang agak rewel, kita dituntut menguasai persoalan di persidangan. Sebagai hakim kita dituntut, diminta untuk mampu menjelaskan semua hukum acara secara detail, bagaimana persidangan ini berjalan sampai ke akhir putusan. Nah di sini coba yang tadi, diminta yang pertama, mundur, nah itu. Bagaimana kita menjadikan hukum acara itu jadi pedoman di persidangan secara praktek. Dan kedua, bagaimana menerapkan hukum pembuktian itu dalam persidangan oleh kita sendiri. Jadi 2 fungsi kita hakim. 1, menjelaskan kepada para pihak yang disidang. 1 lagi, bagaimana kita menerapkan pembuktian itu dalam memproses atau memeriksa perkara. Itu skill. Itu kemampuan skill, termasuk sampai menyalurkan dalam bentuk putusan tertulis. Nah ini yang kita inginkan, seperti ini yang kita inginkan dari rekan-rekan hakim, terutama di daerah. Oleh karena itu nanti kami minta tolong juga sama rekan-rekan hakim senior, hakim tinggi di sini. Kami tidak bermaksud menggurui, tapi kita mau review kembali, menyegarkan kembali ingatan kita bagaimana sebenarnya hukum acara diterapkan. Ya, lanjut. Jadi mohon maaf, inilah dia mereka-mereka yang hakim tinggi, hakim PN, yang pada tahun 2019 ada 1.000 sekian, karena sempat kosong selama 6 tahun tidak ada penerimaan hakim. Jadi ini adik-adik kita nih Pak Hakim tinggi, rekan-rekan ini, yang mereka itu saya pikir lebih canggih sebenarnya dari kita, lebih canggih penguasaannya. Ini dari segi buku aja kita sudah kewalahan. Kita dulu cari buku aja harus pergi ke Senen yang dapat yang bekas, yang murah. Kalau yang baru di Gramedia agak tidak sanggup belinya. Ya, atau di Medan di Titik Gantung atau di mana-mana. Mereka-mereka ini sudah punya akses kepada internet dengan segala media untuk memperoleh ilmu hukum baik dari hukum online di berbagai media. Namun setelah saya lihat, maaf ini, saya memang bangga setelah saya lihat putusannya, karena tugas hakim tinggi adalah menilai putusan pengadilan di dalam hal pembuktian. Karena persoalan hukum pembuktian adalah persoalan yuridis. Persoalan yuridis. Kenapa disebut persoalan yuridis? Bila mana hakim salah menerapkan pembuktian itu, lanjut. Salah menerapkan pembuktian akan menimbulkan apa? Gugatan dinyatakan batal. Yang rugi siapa? Tentu para pihak. Bukan hakim yang rugi. Salah menerapkan hukum pembuktian akan menimbulkan kekalahan mungkin satu pihak atau menang satu pihak. Disinilah urgensinya apa itu hukum pembuktian, perlunya di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, karena akan menjadi kasasi. Ya kan? Kita kan selalu bikin, karena pembuktiannya salah, penerapan buktinya salah terhadap objek perkara, sehingga menimbulkan
salah satu pihak kalah atau tidak dapat diterima, macam-macam. Itulah yang menyebabkan banding ke pengadilan tinggi atau kasasi ke Mahkamah Agung. Bagaimana kita mengalokasikan bukti ini kepada para pihak? Silakan lanjut. Itu yang menjadi persoalan. Ada di sini persoalan hukum, kompleksitas. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, Purwodarminta apa nih? Kompleksitas, bukan kompleks perumahan nih. Di dalam pembuktian ini ada para pihak selalu ingin menang. Apapun risikonya, kadang-kadang apapun biaya besarnya, apapun yang akan dilakukan, mereka berusaha untuk menang. Inilah kompleksitas, kerumitan atau keruwetan dalam hal hukum pembuktian. Kenapa dibilang rumit? Karena apa? Ada sistem peradilan perdata, itu sistem adversarial namanya. Adversarial memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak. Ya, memberikan kesempatan untuk membuktikan kepada si penggugat, memberikan kesempatan yang sama kepada si tergugat. Adik-adik di pengadilan negeri, maaf ini, saya baca putusannya, saya kadang-kadang juga agak cemas. Bagaimana kita menilai fakta, bagaimana kita menarik kesimpulan, sehingga kita bisa mengambil satu, apa istilahnya nanti, ya. Karena di dalam saksi-saksi itu, dalam prasangka, ada dugaan, ada kebohongan, ada kepalsuan. Kita boleh menerima saksi, mungkin dia hanya karena emosi aja, memihak. Sehingga dia cerita, oh benar Pak, itu tanahnya Pak. Ya, yang dia tahu. Padahal sejarah tanah itu misalnya udah sangat berpuluh tahun. Dia nggak tahu, oh benar, karena dia ada hubungan famili. Makanya di situ ada dugaan, prasangka, kebohongan, dan kepalsuan. Inilah yang menjadi timbul dalam persidangan di perkara perdata. Next. Kenapa hakim? Persoalan hakim di situ apa masalahnya? Adik-adik di pengadilan negeri, maaf ini, hakim tinggi udah 25 tahun ini, sudah makanan sehari-hari. Saya nggak perlu lagi ngajarinnya Pak. Maaf ini rekan-rekan hakim senior. Pertama, dia memihak. Bisa aja batinnya sudah memihak dulu. Karena salah satu pihak, katakanlah pengacaranya yang agak arogan ya, bisa aja dia secara psikologis dia langsung memihak. Ah, ini macam-macam ini. Ya. Kedua, hakim tidak menguasai persoalan. Ya. Pertama dulu, hakim tidak menguasai pembuktian. Hukum pembuktian. Di mana hukum pembuktian ditemukan? Adik-adik mahasiswa ini. Semester berapa nih? 5. Di mana hukum pembuktian? Coba satu yang depan nih, yang 2, yang 3 ya 2 ya. Ayo Bu, yang pakai kacamata. Di mana hukum pembuktian ditemukan? Loh, ya semester 5 belum ya? Sudah lah. Kami dulu tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5. Kalian sudah ya di buku berapa? Buku perdata itu pembuktian dan daluarsa. Ada buku 1 yang saya ingat dulu pengarangnya Pitro. Tebalnya setebal 2 cm kalau nggak salah itu bukunya. Pitro, pembuktian dan daluarsa. Tidak menguasai pembuktian, hukum pembuktian akan kesulitan memeriksa perkara. Sekedarnya itu yang kita alami. Karena apa? Karena ada di situ ajas-ajas bagaimana sikap kita. Kedua, tidak menguasai permasalahan. Ini maaf ini bukan menyerang hakim ya. Maaf sekali. Kalau hakimnya tidak menguasai persoalan, inti perkaranya apa? Bagaimana dia mengambil keputusan? Ya, 3 itu, 3 masalahnya. 2, tidak menguasai hukum pembuktian, tidak menguasai persoalan. Persoalan maksudnya karena bervariasi. Setiap perkara baru, gugatan baru, lain lagi persoalannya. Persoalan baru lagi, apalagi persoalan IT lagi, sengketa, lingkungan hidup, macam-macam, perikanan, yang perdata macam-macam. Sehingga dia dituntut generalis. Ya, next. Next, Pak Chandra. Ya, lanjut. Apa tugasnya hakim? Mengkonstatir, mengkualifisir, mengkonstitutir. Ini bahasa asing semua ini. Agak susah diterjemahkan. Apa bahasa Indonesianya nih? Mungkin Pak Bardian yang tahu ini. Ini bahasa mengkonstatir, mengkualifisir, mengkonstitutir. Jadi fakta-fakta itu akan dihubungkan dengan hukumnya. Kalau fakta itu tidak ada hubungan dengan hukumnya, ya hanya cerita-cerita, ya tidak perlu, ya. Tapi ada enggak kaitan dengan hukum fakta-fakta yang kejadian? Rumuskan dulu fakta mereka. Bagaimana peristiwa itu? Karena apa? Pembuktian itu merekonstruksi kejadian yang sudah lalu menjadi kebenaran. Kan itu intinya.
merekonstruksi kejadian yang lama yang sudah lalu menjadi suatu kebenaran. Itu tugas dalam pembuktian. Oleh karena itu setelah fakta itu ditemukan, maka dikonstatir, dihubungkan dengan bukti, dengan hukum-hukum. Kemudian dikualifisir, masuk kategori mana dia. Apakah perbuatan melawan hukum, atau apakah ingkar janji, atau macam-macam. Yang ketiga, dikonstituir. Diterapkanlah hukum itu dalam rangka memutuskan perkara tersebut oleh pasal berapa, ketentuan mana yang dilanggar. Oleh karena itu, hakim dianggap mengetahui semua hukum. Ini persoalan hukum. Hakim dianggap mengetahui persoalan, walaupun prakteknya tidak tahu. Saya sendiri tidak tahu. Hukum mengenai tanah aja bisa terkait dengan tanah, bisa puluhan undang-undang. Ya, ini ada di mahasiswa. Persoalan dengan tanah berkaitan dengan tanah, peraturan pertanahan itu bisa puluhan undang-undang, belum lagi masalah peraturan otonomi daerah yang berkaitan dengan tanah. Oleh karena itu, tidak semua hakim, saya sendiri tidak bisa mengatakan diri saya, tapi secara hukum hakim dianggap tahu. Dianggap tahu, apa namanya itu? Fiksi apa itu? Warga negara dianggap tahu hukum, walaupun tidak tahu. Fiksi hukum ya. Ada lagi istilah yang lebih baik, lebih tepat lagi. Walaupun kenyataannya dia nggak tahu, tapi dianggap tahu. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengatakan bahwa hukumnya tidak ada. Saya tidak bisa memutus perkara ini. Wajib harus kita putuskan dan kita kaitkan dengan hukum mana yang dilanggar. Lanjut. Apa yang harus dibuktikan? Nah, di sini ada juga sering kita baca di putusan ya. Pasal 1865 KUH Perdata dan 163 Hayer. Hayer. Sudah pernah ketemu? Tadi belum dijawab tadi ya. Di buku mana? Buku berapa tadi KUH Perdata? Hah? Buku 4 ya? Nah, buku 4, pembuktian dan daluarsa. Ya, iya baru terjawab. Masih cari-cari Google dia. Tidak ingat. Oke ya. Apa yang perlu dibuktikan? Tak perlu dibuktikan hukum positif. Ngapain kita buktikan Undang-Undang 45? Ngapain kita buktikan Undang-Undang Peradilan Umum? Iya kan? Hakim berwenang mengadili perkara, tidak perlu dibuktikan, sudah tahu orang. Ya, fakta notoir. Apa fakta notoir? Medan adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara, tidak perlu dibuktikan. Semua orang sudah tahu bahwa tahun 2019 sampai 20 adalah terjadi apa itu? COVID, tidak perlu dibuktikan. Itu sudah notoir. Maka terjadi penundaan pembayaran, tapi walaupun itu bukan alasan, tapi selalu dijadikan alasan oleh si debitur yang tidak mampu melunasi utangnya di bank, alasan COVID. Tapi itu sudah masuk notoir. Tidak perlu kita buktikan, Pak, mana tahun 2019 ada apa namanya? Ada COVID. Siapa mau membuktikan? Gimana cara membuktikannya? Tidak perlu dibuktikan karena sudah dianggap tahu semua orang. Kemudian fakta yang tidak dibantah dan diakui sepenuhnya oleh pihak lawan di persidangan. Kalau sudah dibuktikan, kalau sudah tidak dibantah dan tidak ada sangkalan terhadap sesuatu itu, tidak perlu dibuktikan lagi. Memang ada juga yang minta, udah mana lebih tegasnya. Maaf ini dari salah satu PN yang saya baca di putusan pengadilan tinggi, banding. Ini contoh. Agak sedikit Pak, masih ada waktu Pak? Masih. Dalam perkara warisan, para pihak telah bersengketa mengenai harta peninggalan orang tua. Mereka berebut. Si salah satu pihak mengatakan, ini harta belum dibagi Pak. Adik, dek, atau kak, belum dibagi. Maka sudah meninggal bapaknya. Udah, waktu bapak dulu masih hidup, saya sudah dibagi tanah ini, sudah milik saya. Ini setelah meninggal beberapa jam ini. Baru 5 jam meninggal, langsung mereka berkelahi. Karena ada tanah, sawah, atau apa yang diperebutkan. Itu sudah dibagi Pak. Kapan? Setahu saya itu masih budel warisan. Kemudian disidangkan di pengadilan, mereka masuk di persidangan, masing-masing membuktikan bahwa itu sudah dibagi atau belum, atau sudah dikasih orang tuanya pada saat hidup. Oleh si hakim diputuskan NO. Gugatan tidak dapat diterima karena penggugat tidak membuktikan dengan surat keterangan dari lurah atau dari desa bahwa dia adalah ahli waris. Nah, ini contoh, putusannya NO. Di situ mereka sudah mengakui bahwa itu adiknya. Di situ sudah mengakui bahwa itu kakaknya. Mereka sudah buat surat bahwa tanah yang bersangkutan telah dibagi ke ini oleh bapaknya pada tahun sekian dengan ganti rugi. Di situ sudah muncul, hakim sudah menemukan bahwa itu memang kakak beradik. Tapi si hakim menentukan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena penggugat tidak bisa membuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa bahwa dia adalah anaknya. Nah, ini salah satu.
masuk di fakta yang tidak dibantah, sudah diakui kalau saudaranya bahwa dia kakaknya. Sudah diakui di persidangan. Oke Kak, begitu. Tapi begini. Udah dipanggil kan kakaknya di persidangan dalam sengketa ini. Tapi oleh hakim, tanpa ada bantahan dari salah satu pihak, dinyatakan itu sebagai hal yang menjadi alasan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Ini saya baca, saya juga agak risih. Menurut saya ini nggak benar juga. Tapi makanya dibanding oleh pengadilan tinggi dinilai. Apakah penilaian terhadap bukti terhadap perkara tersebut benar apa enggak? Sementara di dalam persidangan tidak dipersoalkan itu masalah legal standing daripada para pihak. Tidak ada protes dari adiknya bahwa dia bukan kakaknya. Kecuali ada, oh enggak, itu bukan kakak saya. Apain dia ikut-ikutan di sini membagi harta warisan? Oke, baru muncul surat keterangan dari desa untuk menguatkan posisi salah satu pihak. Nah ini yang maaf ini dari PN, nggak perlu sebut ya. Ini yang menimbulkan pengorbanan juga, yang korban kan para pihak, bukan hakimnya. Karena menerapkan hukum pembuktian tidak benar. Kemudian dibuktikan juga, apa yang dibuktikan dalam persidangan perdata itu? Hal atau dalil penggugat disangkal oleh tergugat. Itu yang perlu dibuktikan. Pengakuan sebagian dari tergugat hal yang disangkal harus dibuktikan. Itu yang perlu dibuktikan. Kadang-kadang ini memang kita sepelekan juga. Tidak dipelajari secara mendetail di bangku kuliah, apalagi di diktat. Dulu pada saat kita zaman dulu, selalu dikumpulkan penemuan masalah, pemecahan masalah oleh hakim pada satu tempat. Sekarang zamannya sudah online seperti ini, saya pikir nggak perlu biaya banyak. Cukup kita diskusikan ini bagaimana sebenarnya sistem pembuktian dalam perkara perdata, apa yang harus kita buktikan. Next. Terus lanjut ke yang pertama. Terus. Oke, terus. Oke. Jadi ini pengertiannya menurut si Yahya Rahab ini. Kita semua saya kenal. Sebagian dari kita hakim-hakim junior tidak kenal lagi nih Bapak ini. Iya Pak. Kalau kita sudah masuk ya, hafal betul. Bagaimana dia menguraikan hukum acara perdata detail sampai mendetail untuk bagaimana penggugat dan tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantah dalam hubungan hukum yang dipersoalkan. Sedangkan dalam arti sempit, pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal yang dibantah atau masih dipersengkatan oleh para pihak. Jadi kalau nggak dipersengkatakan, nggak perlu dibuktikan. Tapi ada nanti pengakuan diam-diam, persangkaan, ada lagi ya. Kalau si Subakti mengatakan suatu daya upaya para pihak untuk yang berperkara untuk meyakinkan hakim. Ini tugasnya hakim. Tugasnya para pihak meyakinkan hakim supaya bahwa dalilnya benar. Itu menurut Subakti. Lanjut. Itu pengertian aja. Kriteria. Kita masuk ke pembuktian dalam arti logis, ilmiah, scientific evidence. Di sini tadi nanti dalam perkara perdata ada sekian item, dalam perkara pidana ada sekian item, ada yang baru yang kita sudah sepakati oleh Mahkamah Agung sudah diterima, undang-undang sudah mengatur adalah bukti elektronik dan juga scientific evidence. Ini lebih jauh sebenarnya hanya bagian daripada alat bukti atau bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Ada pembuktian dalam arti konvensional. Konvensional intimate Prancis nih. Saya nggak paham betul ini bahasanya juga saya juga susah mengartikan. Ada pembuktian dalam arti yuridis, ya. Baik, lanjut. Nanti kita lanjutin. Apa landasan yuridisnya? Ini tadi yang ditanya sama hakim semester 5. Hukum pembuktian sebagai bagian dari hukum acara. Saya katakan ini dalam proses litigasi, pembuktian adalah jantungnya. Jantungnya pemeriksaan perkara di persidangan. Kenapa dibilang jantungnya? Bila mana kita lalai atau tidak fokus pada saat memeriksa bukti, akan berakibat langsung kepada akhir putusan. Kenapa? Jantungnya di situ, bukti, saksi, keterangan pihak, atau dengan berbagai dokumen-dokumen yang muncul di persidangan. Jadi di sini makanya dibuat ada hukumnya. Tidak hanya sekedar muncul di persidangan, ada hukum pembuktiannya, landasan hukumnya adalah KUHP Perdata, buku keempat, kemudian rehelemen yang diperbaharui, ada RBG. Kami sendiri sudah jarang baca buku ini. Dulu waktu mahasiswa sering buka-buka, sekarang udah hakim udah banyak kali yang mau dibaca, termasuk akreditasi. Nggak tahu lagi gimana sebenarnya bentuknya RBG. Ada lagi hukum dagang dan banyak sekali sumber dalam KUHP Perdata aja nanti banyak itu hukum pembuktian
Ini dasar hukumnya. Lanjut. Prinsip umum. Apakah kita setiap terima di persidangan? Boleh. Adik-adik di Hakim PN ya. Apakah setiap bukti itu baru bisa kita terima punya nilai atau tidak? Ada perbedaannya. Apa perbedaan pembuktian dalam perkara pidana dalam perkara perdata? Apa sama? Itu juga masih persoalan yang kadang menjadi polemik. Kenapa di keputusan pengadilan pidana ada kata-kata terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa melakukan bla bla bla. Dalam perkara perdata nggak ada meyakinkan. Tidak ada kata-kata meyakinkan. Hakim tidak yakin apa kata-katanya. Kalau dalam perkara perdata nggak ada. Makanya disebut pembuktian mencari dan menunjukkan kebenaran formil. Formil warhid. Kemudian prinsip kedua, pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara. Kalau pengakuan itu, kenapa diakhiri perkara? Udah Pak, udah selesai. Benar, saya utang. Selesai kan? Ada ini persoalan utang piutang. Dia mengakui di persidangan, selesai. Apa benar? Apa enggak? Apa sebagian dibayar apa enggak? Ketiga, pembuktian perkara tidak bersifat logis. Nah, ini bedanya. Dalam hukum pasti, dua garis bersejajar tidak akan ketemu. Iya kan? Tidak akan ketemu itu. Dua garis sejajar tidak akan bertemu. Dalam perkara perdata, tidak seperti itu penafsirannya. Ada bersifat kemasyarakatan. Oleh umum sudah diakui bahwa itu memang salah. Dalam hukum pidana juga nggak boleh beralasan. Pak, saya tidak tahu bahwa mencuri itu diatur dalam undang-undang atau KUHP pasal 363. Saya tidak boleh dipersalahkan karena saya nggak tahu. Nggak boleh alasan seperti itu. Pembunuhan, saya membunuh, saya tidak tahu bahwa membunuh itu dilarang. Dianggap tahu. Pembuktian perkara tidak bersifat logis. Fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan. Bukti lawan, taken bewis, counter proof. Bukti lawan. Bagaimana posisi bukti lawan terhadap lawan bukti penggugat? Persetujuan pembuktian. Ini ada prinsipnya, ada 5 yang harus kita perhatikan di dalam persidangan. Lanjut. Terus, di sini persoalan di sini. Ini sering diperdebatkan. Tugas dan peran hakim pasif. 2. Putusan berdasarkan pembuktian fakta. 3. Aliran baru menentang pasif total ke arah aktif argumentatif. Pertanyaan kemarin, Pak, boleh nggak kita tambah petitumnya? Boleh nggak kita robah apa yang diminta dalam gugatan oleh hakim? Persoalan di posisi hakim bersifat pasif. Apa yang disodorkan pengacara, apa yang disodorkan para pihak, itulah yang akan diputus sekiranya terbukti. Itu aliran ajaran dari salah satu di dalam hukum acara perdata. Nanti kita tentang itu, aliran itu tidak benar, tidak seperti itu. Itu ditentang oleh aliran yang menentang pasif total ke arah aktif argumentatif. Sering kita perdebatkan di bawah gugatan itu terakhir, atau bila mana Pak Hakim berpendapat lain, mohon diputus seadil-adilnya. Nah, ini buka ini, buka peluang. Buka peluang. Di sini yang jadi di persoalan. Oleh karena itu, pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran formal tidak lagi semata-mata seperti yang ditafsirkan selama ini, bahwa hakim juga mencari kebenaran secara material, kebenaran yang hakiki dalam perkara. Kenapa? Kenapa hakim ditolak, ditantang? Bukan pasif. Hakim itu bukan makhluk tak berjiwa. Hakim itu punya hati nurani. Hakim itu punya perasaan. Mana yang terhadap fakta. Kenapa bisa terjadi kebohongan seperti saya sebut tadi? Kalau para pihak berbohong, ini mahasiswa ini, Pak, saya gugat si X, tanah saya diambil. Dia bohong. Bohong sebenarnya. Sidang di pengadilan, hakim maju. Kemudian si tergugat mengaku, benar Pak, tanahnya itu. Apa yang terjadi? Di sini ada terjadi kebohongan. Tapi hakim memutuskan. Karena apa? Hakim tidak boleh menyimpang. Si penggugat mengatakan itu tanah saya, si tergugat mengatakan mengakui. Ada tadi pengakuan mengakhiri perkara. Atau mereka damai, putus. Terjadilah perdamaian. Bahwa tanah tersebut benar tanah si tergugat. Di sini ada kebohongan.
Itu yang disebut kebenaran yang diliputi oleh kebohongan. Hakim membuat putusan mencari kebenaran tadi, tapi di dalamnya ada aspek-aspek kebohongan. Itu terjadi. Saya udah ngalami sekali kayak gitu, bahwa di persidangan mereka mengakui utangnya 5 juta, padahal sebenarnya fakta di persidangan tidak seperti itu. Ada terjadi kebohongan di situ, kepalsuan, angka, data. Maka kita putuskanlah bahwa utangnya itu adalah sekian ribu rupiah. Fakta di persidangan tidak seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud tadi putusan apakah berdasarkan fakta atau tidak. Apakah hakim boleh menambah atau mengurangi apa yang diminta oleh para pihak. Oleh aliran baru, teori baru, walaupun ini sebenarnya bukan teori baru, karena ini orang 50 tahun yang lalu kok dibilang aliran baru. Iya kan, ya Pak? Tidak baru lagi, hanya dalam pengetahuan kita disebut baru terus. Karena nggak ada lagi yang lebih baru lagi. Mungkin itu. Jadi hakim bisa bersifat aktif, menjelajahi, mencari kebenaran dari salah satu fakta atau bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Next. Nah, ini yang tadi saya sebut, pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara. Kalau para pihak sudah berdamai, sudah mengakui, apa yang mau dilakukan oleh hakim? Adik-adik di pengadilan negeri, mereka sudah sepakat. Selesai Pak, kami berdamai Pak. Mohon putusan dading oleh putusan pengadilan. Timbullah putusan sedemikian rupa. Dengan argumentasi sedemikian rupa yang mengatakan bahwa tanah itu adalah tanah si X. Sebenarnya ada orang lain lagi di situ yang berhak. Ada orang lain lagi di situ. Tapi karena ini bohong, mengakui salah satu pihak mengakui tanah itu adalah tanah dia, maka putusan hakim mengatakan itu adalah hak si X. Karena ada pengakuan. Apakah setiap pengakuan boleh kita terima atau tidak? Pertanyaannya lagi. Ini panjang, tidak sepele hukum pembuktian. Pengakuan tanpa syarat. Tidak menyangkal dengan berdiam diri. Apakah itu kita yakini bahwa itu benar? Atau menyangkal tanpa alasan yang cukup? Nah, ini persoalan banyak sekali. Kalau dibaca ini sebenarnya nggak bisa 2 semester ya Pak. Ya, lanjut aja, lanjut. Pembuktian perkara tidak bersifat logis. Hakim membuktikan tidak selogis ilmu pasti. Terus kebenaran yang diwujudkan, hukum positif tidak perlu dibuktikan tadi, fakta umum diketahui umum, fakta yang tidak dibantah, fakta yang ditemukan selama proses persidangan. Fakta ditemukan di dalam proses persidangan. Tidak perlu dibuktikan. Contohnya apa? Adik-adik di pengadilan negeri ini. Contohnya salah satu pihak tidak hadir. Terbukti. Apakah perlu dibuktikan ketidakhadiran? Sudah ditulis di berita acara. Iya kan? Fakta yang ditemukan di selama persidangan. Atau para pihak menyangkal. Buktikan dulu bahwa saudara menyangkal. Kan tidak perlu lagi dibuktikan. Ketidakhadiran, ingkar. Segala itu nggak perlu. Cukup ditemukan hakim. Dari hakim udah tahu. Lanjut. Bukti lawan. Tegen bewis. Counterproof. Prinsip penerapan bukti lawan, kadar bukti lawan yang memiliki nilai tertentu. Nah, 2. Bukti sama-sama kuat atau sama-sama lemah. Bagaimana hakim menilai ini? Kalau kita berpatokan kepada legalitas bukti akta ini dengan SKT. Contoh, apa lebih kuat akta dengan SKT? Tidak seperti itu. Ya, surat keterangan tanah yang dari lurah, apa lebih lemah dari sertifikat? Tidak seperti itu rumusnya. Tapi bagaimana kita mengadu 2 bukti ini? Itu satu keterampilan dari hakim untuk menilai salah satu kasus-kasus yang dihadapi sesuai dengan fakta hukum. Dasar hukumnya inilah pasal 1918 KUH Perdata, 1870 KUH Perdata, dan pasal 314 RBG. Lanjut. Nah, persetujuan pembuktian. Boleh kita sepakati, pembuktian kita sepakati ini di Pak. Yang ahlinya di sini ada Pak Agus. Ahli apa? Penyelesaian perkara di luar pengadilan apa Pak? Arbitrase. Jadi ini sering dipakai persetujuan pembuktian dalam perkara arbitrase di arbitrase. Ini disepakati buktinya di arbitrase ini. Lanjut 11. Terus, nah ini pembagian beban pembuktian. Pertanyaannya pada hakim PN nanti dicatat ya.
Kalau penggugat sudah tidak mampu membuktikan gugatannya, kalau penggugat sudah tidak mampu membuktikan gugatannya, apakah tergugat masih dibebani tugas membuktikan? Tugas. Hakim tidak boleh berat sebelah, menegakkan risiko alokasi pembebanan bukti. Batas minimal pembuktian. Apakah pembuktian yang dari si penggugat tidak mampu, masih juga tetap kita berikan tanggung jawab atau dipikulkan beban pembuktian kepada tergugat? Ini PR. Nanti dijawab, mungkin diikuti ya, terutama rekan-rekan hakim muda. Lanjut. Sistem pembuktian. Nah ini tidak perlu, ini teori, terlalu teoritis ini. Tapi yang pasti, KUHP Perdata sudah mengatur pembuktian. Adik-adik mahasiswa nih, di mana tadi diatur pembuktian? Jangan ngantuk ya. Jangan ngantuk. Di mana? Ini rumusnya. Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu, untuk itu menyangkut hak orang lain atau harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Iya kan? Siapa menyatakan sesuatu, dialah yang harus membuktikan. Jadi jangan dulu datang si penggugat ke pengadilan, minta bukti dari tergugat. Langsung. Itu enggak etis, melanggar hak asasi manusia. Ya. Siapa yang menyatakan sesuatu, dialah yang harus, itu rumus satu. Nanti ada lagi teori-teori lain. Itu. Terus lanjut. Ajasnya ini banyak. Jadi hafal nih, PR ya. Ajas auditet alteram partem, ajas ius Korea novit, ajas nemon testis Indonesia in propria causa, ajas ultrane petita, ajas dan sebagainya. Lanjut. Ya. Surat saksi persangkaan pengakuan sumpah. Bukti elektronik ditambahkan ini. Bukti elektronik. Ya, tambahkan di situ. Nanti saya tambahkan. Lanjut. Alat bukti tertulis ada dua macam, akta otentik dan di bawah tangan. Itu dua aja itu. Hanya dua itu. Lanjut. Terus saksi. Ada saksi yang tidak bisa didengar. Jangan adiknya diperiksa sebagai saksi atau para pihak. Ada pernah perkara para pihak jadi saksi. Yang nggak boleh, ya. Itu tadi. Ada rumus tadi. Kembali ke ajas tadi, Pak. Ajas. Pak, balik dulu. Terus. Ini. Ajas nemo testis Indonesia in propria causa. Hakim tidak boleh menerima hak para pihak yang jadi saksi. Nggak boleh. Masa dia jadi saksi? Oke, lanjut. Lewatin. Terus. Persangkaan, terus. Pengakuan. Ada pengakuan ini. Ada jenis pengakuan. Ini panjang ini. Terus. Sumpah. Ada sumpah pemutus. Sumpah yang tidak boleh disangkal. Wah, ini mutlak ini. Sumpah pemutus. Pocong. Ya. Di tradisi masih ada. Desisoir. Apapun katanya, pokoknya kalau dia sumpah, saya terima. Pemutus. Tidak ada lagi perlawanan. Lanjut. Alat bukti elektronik. Ini terakhir. Jadi untuk ini saya pikir hanya dicantolkan aja bahwa bukti elektronik dengan scientific evidence merupakan bagian. Sudah diterima apa belum dalam peradilan? Kita sudah tidak perlu lagi bahas, sudah diterima. Ya. Sudah kita terima bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti di pengadilan, baik perkara perdata maupun pidana. Tidak sebut lagi ya. Pasal berapa itu dasarnya? Ya. Jadi di perkara perdata sekian bukti, di pidana sekian, ada ditambahkan sekarang dalam perkembangan ini ada CD, file, flash disk, surat elektronik, email dan lain-lain. Jadi itu udah resmi diterima sebagai bagian. Cuman pernah ada dipersoalkan di MK. Di MK. Ini nggak tahu itu bagaimana kelanjutannya. Bapak hakim lah yang rajin mengikutinya. Kami nggak tahu apa bagaimana. Barangkali ini dulu dari kami. Kami mohon maaf. Tidak lagi lebih detail, tidak sistematis. Karena ini untuk merangsang aja nih, hakim-hakim PN aja. Tidak apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu dalam penyampaian tidak runtut, tidak sistematis, namun hanya menyegarkan kita kembali. Bukan mengajari, tapi berbagi pengalaman. Ya, saya kira saya serahkan ke Pak moderator yang mulia, Pak Dahlan Sinaga. Mudah-mudahan saya jawab. Kalau nanti nggak bisa jawab, saya menyerah. Angkat tangan. Terima kasih.
Terima kasih, aplaus dulu buat narasumber. Ya, jadi tadi dengan semangat yang berapi-api dan bertubi-tubi, kita sudah mendengarkan paparan singkat dari narasumber. Untuk itu kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Ya, ini karena waktu seperti ini daya tarik mengantuk itu sangat kuat. Jadi saya bacakan dulu satu aja pantun. Jangan terlalu kejar dunia. Hidup ini bersantai saja. Jika ada yang mau bertanya, saya persilahkan sekarang juga. Tepuk tangan dong. Ya, ya. Ini mengurangi daya tarik mengantuk. Baiklah, untuk sesi pertama ini, kami mohon Bapak Ibu yang dari Pengadilan Negeri terutama. Ini sharing ya, jadi nanti boleh sesama hakim di Pengadilan Negeri yang satu menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu Hakim dari pengadilan yang lain. Mungkin nanti teman rekan kami Hakim Tinggi hanya ya kalau mau menambahi bisa ya. Jadi ini sharing. Silahkan sesi pertama ini penanya 2 orang dulu ya. Silahkan dari dibantu dulu Sidikalang ya. Dari Pengadilan Negeri Sidikalang yang pertama pertanyaannya satu-satu dulu ya. Supaya nanti yang lain kebagian. Silahkan sebut namanya, pertanyaannya dengan jelas karena narasumber dan moderator ini pendengarannya sudah berkurang. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Johannes, Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang. Saya ingin mengajukan pertanyaan pertama mengenai alat bukti. Dalam KUH Perdata sudah diatur 5 bentuk alat bukti yang sudah dijelaskan oleh pembicara tadi. Namun saya ingin menanyakan bagaimanakah kita menilai keterangan-keterangan yang bisa didapat dari dalam 2 hal itu, dalam pemeriksaan setempat dan dalam pemeriksaan ahli dalam sidang perdata secara umum. Kita ketahui dalam perkara perdata pada umumnya, terutama terkaitan dengan tanah, harus kita lakukan. Agak lambat dulu deh, agak lambat dieja ya, agak lambat karena kami terimanya di sini kenceng. Jadi nanti ini yang nulis sekretaris sudah bingung tadi. Silakan diulang lagi dan to the point saja, to the point. Silakan. Terima kasih. Saya ingin menanyakan, bagaimana kita menilai keabsahan pembuktian yang didapat dalam sidang pemeriksaan setempat dan pemeriksaan ahli dalam sidang perdata secara umum? Apakah sidang pemeriksaan setempat itu bisa kita kategorikan sebagai salah satu bentuk alat bukti, mengingat banyak sekali keterangan-keterangan yang tidak didapatkan dalam persidangan, tapi didapati dalam sidang pemeriksaan setempat tersebut. Begitu juga dalam pemeriksaan ahli, dalam sidang pemeriksaan perdata secara umum. Bagaimana kita menilai kekuatan pembuktian seorang ahli? Apakah ia juga termasuk alat bukti, sebagaimana disebut dalam 5 alat bukti tersebut? Kemudian saya ingin menanyakan sebenarnya singkat saja mengenai alat bukti sumpah. Tadi sempat disebut sumpah, namun demikian dalam sidang perkara dalam peradilan umum, menurut saya sangat jarang diajukan alat bukti sumpah. Bagaimanakah kita menyikapi alat bukti sumpah ini? Apakah alat bukti sumpah ini sudah bisa dikategorikan sebagai alat bukti yang apa istilahnya? Yang sudah tidak berlaku lagi atau yang sudah dikecualikan oleh masyarakat secara umum dalam perkembangannya, karena saat ini sudah tidak ada orang yang memakai alat bukti sumpah dalam persidangan secara umum pada umumnya. Demikian mungkin, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Ya. Satu lagi dari PN mana? Belum ada. Baik. Langsung saja kita lempar ke Bapak narasumber untuk menjawab pertanyaan dari Pengadilan Negeri Sidikalang. Silakan, Pak. Terima kasih Saudara Johannes ya dari PN Sidikalang.
Di perkara pidana kita kenal dalam pasal 184 ya. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Itu yang menjadi alat. Di pasal berikutnya di KUH Perdata 1866, bukti itu bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Kalau mengenai keterangan ahli, mungkin rekan-rekan juga dari Hakim Tinggi mungkin nanti bantu saya di dalam sumpah. Oke, sumpah nanti saya lempar aja nih. Pengalaman kawan-kawan di Pengadilan Tinggi. Kalau keterangan ahli, kita sudah sering pakai. Tadi pertanyaan juga berkaitan dengan PS. PS, pemeriksaan setempat. Kita sering pakai juru ukur. Juru ukur atau ada apa? Maaf, PS. Apa? Aronta. Latar belakang, juru ukur. Apa bahasa itunya? Bahasa hukumnya juru ukur itu. Mereka kita pakai, kita pinjam. Kan mereka ahli. Jadi bisa kita pakai melakukan PS. Apa keahlian mereka kita terima atau tidak? Itu persoalan hakim juga. Apakah mampu bukti tersebut dianggap mempunyai kaitan dengan sengketa? Jadi kalau saudara mengatakan apakah PS termasuk bagian daripada pembuktian? Ya, menurut saya. Tapi mungkin ada variasi pendapat. PS itu merupakan bagian dari pembuktian terhadap objek perkara. Ada yang mengatakan itu bukan pembuktian. Silakan aja. Masing-masing memberikan pandangan. Tapi yang jelas ada juga salah satu alat. Pernah kemarin saya PS di Bandung, saya pakai GPS. Pakai Google Map untuk mengcover semua. Kemudian Google Map-nya di print di dalam kertas. Saya lampirkan di berkas putusan. Saya PS. Karena nggak bisa dijangkau semua sekian hektar ini perumahan, diambil Google Map pakai Word itu namanya istilahnya, bisa dipetakan itu lokasi perkara sengketa itu dipetakan melalui satelit, di print, tinggal print aja kita di percetakan, muncul. Inilah tanah sengketa itu dikasih garis. Itu saya pakai untuk bagian dari pembuktian objek perkara di persidangan. Jawaban saya seperti itu. Tapi saya juga mohon juga pandangan dari bapak-bapak, ibu-ibu hakim tinggi, apakah PS merupakan bagian daripada pembuktian dan bagaimana status keterangan ahli di dalam perkara perdata dan bagaimana dengan sumpah yang jarang digunakan sumpah-sumpah tersebut sebagai alat bukti. Contoh tadi sumpah pemutus yang dikategorikan sebagai sumpah yang tidak mungkin akan disangkal oleh pihak lawan karena pemutus. Silakan dari bapak ini dulu. Pak Berlian, Pak. Silakan kasih mic dulu. Ya, silakan rekan hakim mungkin menambahi agar apa yang menjadi pertanyaan adik-adik kita bisa lebih mapan. Silakan, Pak. Terima kasih karena saya langsung ditunjuk oleh Pak Solomin. Saya kira saya hanya menambahkan aja. Kalau tadi pertanyaan dari rekan hakim PN Sidikalang tentang ahli, kalau di perdata dalam pasal 284 itu tidak ditemukan keterangan ahli dalam perdata ya, tapi kalau dalam pidana memang ada. Kalau saya nggak salah simak tadi pertanyaan seperti itu, bagaimana soal keterangan ahli di perdata. Namun walaupun itu tidak ditemukan dalam hukum acara perdata atau RBG maupun HIR, dalam praktek bisa saja orang mengajukan ahli. Contoh untuk mengkaji atau menilai kekuatan sebuah akte contohnya. Namun patokannya bukanlah jadi alat bukti, tapi bisa digunakan sebagai pendukung terhadap alat bukti. Kalau di perdata ya, di perdata. Nah, lain di pidana, ini sekarang kita konteksnya adalah perdata. Di perdata ada dikenal ahli, itu jelas. Lah, hukum acara perdata kan sifatnya kan rigid, memaksa.
Artinya apa yang diatur dalam hukum acara perdata, kita harus tegakkan sesuai dengan ketentuan hukum acara itu. Namun seperti saya bilang tadi, tidak melarang orang bisa-bisa aja mengajukan ahli. Karena semua pihak untuk menegakkan atau mempertahankan haknya atau bantahannya, mereka akan berupaya mengajukan bukti sekuat mana, bukti-bukti sekuat yang mereka kehendaki. Nah, untuk ahli ini bisa-bisa saja diajukan untuk menilai sesuatu alat bukti lainnya. Itu menurut saya, untuk menilai alat bukti lainnya. Jika alat bukti itu diragukan kebenarannya atau kekuatannya. Itu. Terus masalah sumpah tadi ya. Memang belakangan ini ya jarang kita dengar sumpah. Sumpah itu akan hanya digunakan ketika alat bukti lain oleh pihak-pihak tidak dimiliki lagi. Sehingga sumpah itu memang diatur oleh hukum acara dan itu dibenarkan. Dan memang kalau faktanya di persidangan para pihak tidak ada bukti, salah satu pihak bisa meminta kepada pihak lain untuk mengajukan sumpah dan itu sumpah pemutus. Dan itu mempunyai kekuatan hukum sesuai ketentuan daripada RBG maupun HYR. Saya kira tambahan aja itu Pak. Terima kasih. Terima kasih, aplaus dulu buat ya. Terima kasih sekali lagi. Masih ada tambahan? Jadi ya dari Pak Jumongkas, Teman Gaul silakan Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Untuk menambah apa yang telah disampaikan oleh Pak Berlian Napitupulu tadi Pak. Karena kan topik yang disampaikan pada kesempatan ini kan bukti elektronik dalam hukum acara perdata. Kan begitu tadi intinya. Jadi ada kaitannya dengan ahli tadi. Tentu kalau kita sebagai hakim kan tidak bisa mengetahui tentang keaslian atau keabsahan suatu alat bukti ataupun surat yang diajukan oleh pihak-pihak misalnya. Apakah itu fax, apakah itu misalnya ada CD-ROM dan sebagainya, email untuk menilai keabsahan atau keaslian daripada bukti itu tentu sangat memerlukan ahli di persidangan. Karena ini masalah elektronik, bukan perkara perdata biasa. Kemudian, namun dalam hal ini, meskipun misalnya penggugat atau tergugat mengajukan ahli dalam hal ini, hakim tentu punya kewenangan untuk menilai juga. Bisa juga dia menyampingkan keterangan ahli tersebut. Artinya tidak otomatis keterangan daripada ahli yang diajukan oleh salah satu pihak itu langsung diterima bulat-bulat oleh hakim yang menangani perkara. Artinya dalam hal ini sangat dibutuhkan keterangan seorang ahli khususnya dalam hal bukti elektronik yang diajukan oleh salah satu pihak dalam satu perkara. Demikian Pak tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jumongkas Teman Gaul atas masukannya. Jadi sebagai tambahan tadi untuk menjawab pertanyaan dari Sidi Kalang ya, bahwa alat bukti ahli itu adalah pendukung ya, sebagai bukti pendukung. Namun tadi dikhususkan lagi Pak Jumongkas mengatakan bahwa bukti elektronik itu dibutuhkan ahli ya. Jadi mudah-mudahan yang dari Pengadilan Negeri Sri Kalang adik kami bisa menerima jawaban dari kami. Barangkali bisa ya PN Sri Kalang? Halo. Baik, bisa Pak, terima kasih atas penjelasannya. Ya. Selanjutnya dari Pengadilan Negeri mana? Ada? Ya, sambil menunggu penanya, ada rekan kami Hakim Tinggi, Bapak Bombongan Silaban, ingin memberi masukan juga buat kita semua. Tolong mic-nya dikasih. Ibu Suci, Bapak Bombongan. Silakan Bapak. Iya, terima kasih. Langsung aja. Saya hanya untuk menambahkan supaya skema pembuktian ini khususnya di dalam elektronik ini
bisa lebih kita konteksnya kita lebih tahu konteksnya. Pertama saya ingin menyampaikan dulu bahwa untuk pembuktian ini perlu kita ketahui satu, sistem pembuktian. Sistem pembuktian itu apa? Kedua, alat bukti. Alat bukti itu apa? Nah, terus kemudian lagi standar pembuktian. Nah, itu apa? Terus kekuatan pembuktian, beban pembuktian. Nah, saya pikir tadi itu kelihatannya pembuktian dengan alat bukti kurang dibedakan. Makanya tadi dari Sidik Kalang bertanya, kalau misalnya seperti ini gimana? Dia kaitkan dengan alat bukti yang ada. Nah, dia tanya tentang ahli, dia tanya tentang pemeriksaan setempat, dihubungkan dengan alat bukti karena yang diakui oleh kita, Pardata, alat bukti sudah ditentukan. Nah, apakah yang dari ini fungsinya sebagai apa? Kaitannya dengan alat bukti. Di mana dia masukannya? Bagaimana kita menerima ahli atau pemeriksaan setempat dalam sistem pembuktian? Itu masuk di standar pembuktian kah? Bagaimana masuknya ke alat-alat bukti? Mungkin hanya itu masukan dari saya. Terima kasih. Ya, silakan Bapak narasumber. Baik, tadi masukan lanjut di Pak Kompongan tadi masukan aja. Tidak perlu menjelaskan lagi ya. Berikut Pak Kurnia, kayaknya Kurnia mau coba sharing Pak Kurnia. Silakan Pak Surnia. Ini PN dengar nih. Tetap monitor ya PN ya. Nanti saya tanya langsung ke PN kalau nggak ada pertanyaan. Siap-siap. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, perkembangan hukum pembuktian itu sudah berkembang dengan sangat cepat. Secara yuridis normatif, dengan lahirnya Undang-Undang ITE, Informasi Transaksi Elektronik, itu mengakui apakah itu bukti elektronik di pasal 5 ayat 1 dalam kaitannya dengan dokumen elektronik di pasal 5 ayat 2 dan bagaimana menggunakannya di pasal 6. Jadi sekarang secara yuridis normatif bukti elektronik sudah diakui sebagai perluasan bukti. Dalam praktek peradilan bagaimana penetapannya? Kalau undang-undang itu sudah menentukan bahwa dalam ketentuan itu diberlakukan alat bukti elektronik, ansi hakimnya mengikuti hal tersebut. Bagaimana terhadap perkara-perkara yang tidak menentukan alat bukti dari bukti elektronik? Sekali lagi, dalam praktek peradilan itu sebagai perluasan alat bukti. Bagaimana menentukan dapat diterima? Digunakan prinsip dasar menerima alat bukti harus memenuhi beberapa kriteria. Satu, prinsip dasar kepatuhannya, prinsip dasar kompetensinya, prinsip dasar audit trialnya, dan itu harus dikemukakan, dianalisis oleh hakim, sehingga alat bukti itu bisa dipakai dalam ansih perkara yang ditangani. Terus bagaimana dengan kedudukan ahli? Ahli adalah menjelaskan menurut pengetahuannya. Hakim bebas untuk memakai sebagai alat bukti atau mengenyampingkannya. Bagaimana kedudukan sumpah? Perlu diingat, sumpah sebagai salah satu alat bukti dalam hukum acara perdata kita. Ada macam-macam sumpah. Ada sumpah pemutus, ada sumpah penafsir, dan ada sumpah penambah. Bagaimana menentukan itu sebagai alat bukti? Itu sudah diatur dalam hukum acara perdata kita. Sumpah pemutus manakala tidak ada alat bukti sama sekali, maka dibebankan kepada siapa yang berani mengangkat sumpah, maka dia dianggap yang menang. Bagaimana sumpah penambah? Itu sudah ada alat buktinya, tapi ditawarkan untuk meyakinkannya. Bagaimana sumpah penaksir? Itu terhadap suatu transaksi mengenai harga
yang ditentukan taksirannya. Itu dibaca di prinsip dasar hukum acara perdata. Kesimpulannya, sesuai tema, bagaimana menerapkan bukti elektronik dalam hukum acara perdata kita. Kita di Pengadilan Tinggi Medan pernah mengadakan seminar ketika acara 3 bulanan. Bahan-bahan dan referensi itu mudah-mudahan bisa dibuka kembali untuk menambah atau memperluas wacana pengetahuan kita. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya. Ini kita beri kesempatan dulu dengan adik-adik kita yang di PN Pak Bombongan. Ya, untuk menanya. Ini mengingat waktu, ya. Kita harus tahu waktu yang bisa kita gunakan. Kira-kira 15 menit lagi. PN Medan? Oke, baik. PN Medan silakan sebut nama. Selamat sore, Yang Mulia Sore. Bapak Hakim Tinggi. Kami dari PN Medan ada pertanyaan atas kesepakatan bersama. Bagaimana kita dapat mengangkat kekuatan Namanya Bu, biar kami nama saya kenalan dulu. Pinta Uli Tarigan, SH Ya. dari PN Medan. Silakan Bu Pintauli. Ya Pak, makasih Pak. Jadi pertanyaan titipan ini kami diskusi bersama. Bagaimana kita menempatkan kekuatan pembuktian dari bukti elektronik kalau tidak ada ahlinya yang mendukung, Pak. Seperti kita disodori CD atau surat elektronik lainnya atau print out WA. Sementara kita tahu berdata itu kepentingan para pihak. Kalau ada ahli pun yang membayarkan para pihak. Ini tidak didukung ahli ya di persidangan. Apakah itu bisa kita angkat ke dalam ruang bukti persangkaan atau ruang bukti surat? Itu pertanyaan pertama, Pak. Yang keduanya, di sini kami beberapa kali menemukan para pihak berdamai dalam sengketa tanah yang alas haknya hanya surat keterangan tanah setingkat camat. Jadi apakah boleh pada tingkat mediasi dilakukan pemeriksaan setempat untuk mengetahui kebenaran adanya objek tanah tersebut, baik batas-batasnya, ukurannya, supaya jangan nanti non-ekskutable. Kalau memang boleh, apakah kewenangan dari majelis hakim ataukah kewenangan dari mediatornya? Ya, itu pertanyaan dari PN Medan. Terima kasih atas kesempatan ini, Pak. Lebih kurang penyampaian kami mohon maaf. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih. Jadi ada 2 pertanyaan ini, Bapak narasumber. Kekuatan pembuktian elektronik tapi tidak ada ahlinya. Ya, kemudian yang kedua, ada sengketa tanah berdamai di tingkat mediasi, apakah bisa PS memeriksa setempat? Silakan Bapak Baik. narasumber. Ibu Pintauli, Iya, Pak. ilmu kita sebenarnya sama aja, Bu. Kan kawan saya juga ini, satu angkatan. Satu angkatan dengan Ibu Pintauli. Cuman dia nggak mau hakim tinggi aja nih. Jadi Ibu, tapi nggak apa-apa, karena Ibu mewakili PN kan, anggota hakim-hakim di PN. Saya terima kasih atas pertanyaan Ibu Pintauli. Pertama tadi, pengalaman kita di persidangan bahwa bagaimana kekuatan bukti elektronik dalam penilaian kita di persidangan bila mana ahlinya nggak ada. Kan gitu. Kita sudah sering menghadapi buktinya di persidangan itu apa berupa apa? WA, ya kan? CD, file-file flash disk, pembicaraan juga CCTV. Kemarin juga hasil CCTV saya periksa di salah satu PN di sini tidak diakui sama terdakwa karena direkam dia waktu mencuri. Pak, itu bukan gambar saya, Pak, katanya. Bingung juga si jaksa. Itu bukan gambar saya yang di CCTV itu, Pak. Dibawa ke persidangan. Saya lihat di sini di Pengadilan Tinggi kan hanya dilihat berkas. Hanya cerita. Kita nggak lihat, kita tidak periksa di persidangan, ya adik-adik hakim tinggi nanti hakim PN nanti akan jadi hakim tinggi.
Kami tidak lihat langsung persoalan itu karena hanya membaca dokumen. Saya baca di situ si tersangka tidak mengakui dirinya yang ada di rekaman CCTV. Tergantung bagaimana hakimnya menilai. Atau memperdengarkan suara dalam rekaman. Pengalaman di Bandung ada rekaman dari KPK, pembicaraan si A dengan si B direkam, dibawa ke persidangan, diputar. Bagaimana saya menilai, saya terima atau tidak? Sepanjang tidak ada yang menyangkal, saya yakin itu bahwa bukti tersebut adalah bagian dari bukti untuk mendukung tuntutan atau dakwaan jaksa. Dalam perkara lingkungan hidup, ini yang baru juga, terbaru, ada disebut scientific evidence. Di dalam perkara lingkungan hidup ada 3 irisan perkara di situ. 1 perkara tata usaha negara menyangkut keputusan-keputusan pemerintah, perizinan. 1 perkara pidana membuat IPAL tanpa izin atau membuang sampah atau B3 ke sungai bisa menimbulkan keracunan untuk penduduk, itu salah satu pidana. 1 lagi perdata, ganti rugi atau melalui gugatan perwakilan. Di sini ada 3 irisan perkara, ada perdatanya, ada pidananya, ada tunnya. Dalam praktek di persidangan akhir-akhir ini sudah diakui scientific evidence itu merupakan bukti walaupun nanti ahlinya di suatu tempat. Contoh kemarin ini ada polusi, asap. Tidak perlu harus lagi dipanggil ahli karena sudah dibuktikan bahwa asap di salah satu daerah itu sudah penuh mengganggu penerbangan. Nah, di situ ada ahli yang mengambil dari laboratorium bahwa tingkat polusi seperti Jakarta itu sudah ada di tempat tertentu ditulis tingkat polusi di daerah ini sudah sekian %. Itu merupakan hasil daripada ahli. Disinilah kita hakim mengakui bahwa di peradilan pun sudah diakui scientific evidence, bukti yang dihasilkan oleh para ahli dalam mendukung data-data yang dia sampaikan, sehingga kita jadikan bukti. Mungkin itu Ibu Pintauli. Jadi bagaimana posisi kita? Kita terima. Itu kita terima sebagai bagian daripada bukti walaupun di persidangan tidak diajukan saksi ahlinya langsung. Jadi itu bisa jadi dibawa oleh Kementerian Lingkungan Hidup atau bagian instansi itu dibawa ke persidangan. Ini bukti bahwa perusahaan ini telah menimbulkan polusi. Ini buktinya hasil laboratorium bahwa di sungai ini terjadi polusi. Itu 1. Jawaban yang kedua, PS apa tadi yang kedua Pak? Mengenai SKT, apakah boleh di PS dalam mediasi? PS dalam mediasi. Ya, nah ini yang saya bilang tadi. Kalau kita PS kan melihat objek itu, apakah benar tanah objek perkara itu ada di lokasi dan bagaimana kondisinya? Apakah istilah bahasa hukumnya itu Pak? Cost apa Pak? Iya. On the spot. Cek on the spot. Jarang dengar sama hakim muda-muda, jarang dengar ini. Jarang dengar. Jadi diukur dari situ. Benar ukurannya, apakah objeknya, kondisinya bagaimana, apakah ada tanaman di situ, apakah ada bangunan atau Bahasa Inggris. Ya, saya pikir itu boleh saja. Kalau tapi ditanggung biayanya oleh pihak-pihak. Iya. Jangan dibebankan satu pihak. Nah, kita dengar juga ini pengalaman Pak Kurnia. Ya, nanti yang lain juga mohon izin juga dibantu saya. Terima kasih. Silakan Pak Kurnia. Jadi begini Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimanakah menentukan bukti elektronik itu kalau tidak ada ahlinya? Hakim harus menguasai keabsahan bukti elektronik itu melalui 4 prinsip dasar. Nomor 1, prinsip integritas data. Jadi harus punya pengetahuan bahwa data itu utuh, tidak dirubah. Karena sifat data elektronik adalah mudah berubah dan mudah untuk direkayasa. Ya. Prinsip dasarnya gimana harus ditanyakan, bagaimana cara mengambil datanya tersebut. Yang kedua, oleh prinsip petugas yang kompeten. Jadi data itu harus diambil oleh ahlinya. Tidak boleh sembarangan orang diterima untuk menerima itu sebagai bukti elektronik. Yang ketiga, prinsip kepatuhan hukum.
Jadi data itu harus diambil secara sahih cara-caranya. Tidak boleh misalkan melanggar hukum atau video tanpa seizin dari orangnya dan sebagainya. Yang terakhir, yang keempat, prinsip audit trial data. Jadi di situ kalau Bapak Ibu pernah ikut pelatihan bukti elektronik dan ini ada grupnya yang dipandu oleh Mahkamah Agung dan grup kemitraan. Di situ ada cara-caranya bagaimana prinsip audit trail untuk menentukan itu bukti yang sahih. Nanti di situ ada bagaimana hashing, bagaimana dan sebagainya untuk menilai alat bukti. Untuk memudahkan situ, nanti akan saya kirimkan beberapa tulisan atau referensi bagaimana kekuatan bukti elektronik di grup. Ya. Yang kedua, bagaimana perkara mediasi kalau PS atau mendengar keterangan ahli. Bapak Ibu, memang dalam mediasi harus penuh kehati-hatian. Boleh mendengar ahli, tapi syaratnya dalam mediasi itu ditentukan apapun yang nanti ditentukan ahli harus bisa diterima para pihak. Itu dulu dipegang. Begitu juga kalau mengadakan PS, karena berhubungan dengan biaya dan sebagainya. Dalam mediasi itu ada teknik-teknik mediasi. Mahkamah Agung sudah mengeluarkan beberapa petunjuk bagaimana mengatasi jalan buntu, bagaimana menggunakan ahli, bagaimana menentukan bukti dalam mediasi. Syaratnya adalah para pihak itu akan sepakat dan tidak akan mempermasalahkan keterangan ahli atau bukti yang akan diajukan. Kalau sepakat bisa dilakukan PS dan itu nanti mengikat. Ya. Jangan sampai sudah PS, sudah keterangan ahli, tapi nanti diperbantahkan lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kurnia. Masukan yang sangat berharga ini buat kita semua, terutama para hakim. Saya sudah mendapat kode ini melalui WA, menyangkut waktu. Ya, ini juga ada kesimpulan dari kami membacakan ini juga berapa lembar, tentu memakan waktu. Kami harus mengakhiri. Tetapi ada satu tadi pertanyaan dari narasumber. Ini harus saya sampaikan karena saya catat. Ya. Pertanyaannya mungkin kepada kita semua, terutama rekan-rekan hakim yang ada di luar kota Medan, daerah. Jika penggugat tidak mampu membuktikan gugatannya tentu, apakah pihak tergugat masih diminta untuk membuktikan sangkalannya? Ini coba dulu dari salah satu pengadilan negeri. Ya, ini pertanyaan dari narasumber. Dan dengan nanti terjawabnya ini, maka kita harus mengakhiri ya acara ini. Silakan dari PN mana? Ini kalau boleh dari PN mana yang belum bertanya tadi, silakan. Nah, dari Gunung Sitoli, ini yang paling dari jauh ini. Silakan Gunung Sitoli dengan Bapak Ibu siapa? Ya, Ibu Wakil kayaknya. Ibu Wakil. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Sebenarnya tadi kami mau bertanya Bapak, makanya ada emosi seperti itu. Menjawab ini. Boleh. Ya? Oke. Sebenarnya itu silakan. Pertanyaannya namanya siapa? Baik Pak, terima kasih Pak. Nama kami Fadel Pardamian Batee, Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Bapak.
Jadi sebenarnya pertanyaan kami tadi Pak sudah terjawab sebagian mengenai pemeriksaan setempat Bapak, bahwa pemeriksaan setempat kalau kami tidak salah tangkap pemeriksaan setempat itu bagian dari proses pembuktian. Nah, sebenarnya ada sedikit yang masih tinggal di hati, artinya begini Pak, secara teknis ketika pemeriksaan setempat dilakukan, kami mau tanya, apakah majelis hakim beserta tim yang itu misalnya didampingi oleh VP boleh mengukur objek perkara? Nah, hal ini kami hubungkan dengan Perma nomor 7 tahun 2001 bahwa pengukuran dapat dilakukan atas apabila hakim memandang perlu dan atas permintaan para pihak. Kemudian Perma di ayat 2-nya diatur bahwa yang boleh melakukan pengukuran apabila disepakati oleh kedua belah pihak adalah juru ukur dari BPN. Jadi di Perma nomor 7 2001 memang dikunci yang boleh melakukan pengukuran itu sendiri adalah juru ukur dari BPN. Nah, penafsiran kami terhadap ayat 2 itu Bapak memang agak masih kabur karena di situ dimuat apakah apabila disetujui oleh kedua belah pihak. Nah, bagaimana jika salah satu pihak yang setuju? Misalnya penggugat menyatakan kami menginginkan juru ukur BPN dan siap untuk membuat biaya, menyiapkan dana untuk itu. Sementara tergugat tidak setuju. Nah, kami kadang bersikap bagaimana apabila terjadi hal seperti itu, Bapak. Nah, jadi mohon maaf apabila melenceng sedikit pertanyaannya, Pak. Tapi ini karena menyangkut udah dibahas tentang PS tadi, Pak. Biar penambahan untuk menambah wawasan. Kita jawab. Terima kasih. Cukup ya? Cukup ya? Ya, Cukup. jadi Kami sudah tangkap poinnya. Apakah majelis bisa mengukur ketika PS ya tanah? Ya, yang jelas sebenarnya itu harus yang berkompetens. Namun demikian silakan Pak narasumber menjawabnya. Ya, Pulau Nias, Pak apa tadi? Pulau Nias. Panel Perdamaian Batik, Bapak. Nanti Pengadilan Negeri Gunung Stori. Ya, kami pengawasan nanti ke situ Desember. Siap, Pak. Siap. Baik, Ibu, tadi jawab dulu. Boleh nggak? Baik. Detik terakhir. Boleh enggak hakim membebankan pembuktian pada tergugat sementara penggugat sudah menyerah tidak mampu membuktikan gugatannya? Itu dulu. Apa? Kembali kepada beban pembuktian terletak pada penggugat, Bapak. Jadi selama penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, maka gugatan tersebut ditolak, Pak. Oke. Menurut kami, kecuali di dalam jawabannya tergugat mengajukan rekonvensi. Berarti kembali dia sebagai penggugat rekonvensi, berarti dia punya beban pembuktian juga terhadap rekonvensinya tersebut. Terima kasih, Bapak. Makasih. Itu ya. Baik. Mengenai pertanyaan saudara tadi, mengenai yang mengukur, apakah boleh majelis hakim mengukur objek? Kan kita kalau pada saat kita turun ke lapangan, ke objek perkara, pertanyaan kita pertama di situ, Pak penggugat, mana objek perkara yang saudara maksud di dalam gugatan saudara? Itu dulu yang pertama. Kan siapa yang mendahului bertanya? Kepada siapa pertanyaan? Bukan kepada tergugat, kepada penggugat. Karena penggugatlah yang mengatakan objek perkara ini ada di sini, letaknya di sini, ukurannya sekian, posisinya seperti ini, kondisinya begini. Silakan pertanyakan dulu kepada penggugat. Maka mereka, oke, ini yang saudara maksud dalam gugatan. Tentu akan di situ disebut luasan dan segala macamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti konfirmasi lagi tergugat. Apakah benar yang saudara maksud penggugat itu tanah ini yang jadi sengketa? Nanti mereka baru diukur. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah boleh hakim mengukur? Yang ngapain hakim mengukur? Menurut saya ya, boleh saja nanti bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi otaknya kan jalan terus. Walaupun secara fisik dia tidak mengukur secara fisik begini. Tapi otaknya jalan. Kalau diukur salah, ngapain hakim membiarkan salah ukurannya? Minta ukuran dari BPN. Kasus di lapangan yang kita tangani, objek perkara itu 30 hektar. Saya tidak mampu keliling 30 hektar ini. Kami ke PS, mana kebunmu? Kebun sawit di Jambi. Ini Pak, ayo PS. Oleh penggugat dibayar. Tergugat nggak mau. Loh, ini persoalan. Perma mengatakan setiap perkara yang objek perkara harus di PS. Dengan catatan biaya ditanggung kedua belah pihak.
Si penggugat mau bayar, si tergugat biasanya nggak mau. Ngapain saya nambah-nambah biaya? Orang dia yang menggugat kok. Kami berangkatlah dengan segala macam, penggugat yang bayar, dengan tergugat juga tahu, kita terbuka di situ, tidak ada yang seperti kasus kemarin, naik mobil penggugat, tak boleh naik, bahaya. Atau naik ke mobil tergugat, tak boleh. Harus dari pengadilan. Kalau mau dibayar ongkos nanti resmi, tercatat. Nah, saya sidang 30 hektar. Pakai apa? GPS. Di peta. Oke, ini benar. Kebunmu. 30 hektar ini. Benar Pak. Oleh tergugat diakui. Diakui oleh tergugat. Benar Pak. Ini tanah yang 30 hektar ini. Betul. Kalau sudah diakui, ngapain hakim ngotot? Ngapain hakim ngotot dengan objek tersebut? Kenapa diukur lagi? Orang sudah diakui kok ini objeknya 30 hektar. Sudah ditunjukin. Tidak secara kasat mata. Lihat di peta. Karena di peta ada titik apa namanya itu? Koordinat. Ya, itulah yang kita pakai, tapi hakim secara fisik tidak mengukur. Mungkin itu jawabannya. Apalagi tadi? Ya, Pak Mion mungkin sedikit. Oh, Pak Belman yang baru. Oke. Ibu Purba. Ya. Ibu. Ya, terima kasih. Demikian. Kalau kasih, tidak saya ada lagi pertanyaan, sekali lagi tolong upload buat narasumber. Waktu jualah yang ya, begini sedikit. Kalau kita paksakan tergugat membuktikan dalil sangkalannya, sementara penggugat tidak mampu membuktikan, udah menyerah dia, ngapain tergugat dipaksa-paksa bekerja lagi? Tolak gugatan, selesai. Menurut saya yang saya baca, karena saya baca di buku, berlebihanlah kita hakim memikulkan beban pembuktian pada tergugat sementara penggugat sudah tidak mampu membuktikan gugatannya. Inilah yang kita pahami, tapi nggak tahu. Ada lagi catatan dari Pak Bongbongan, silakan. wah, ini tolong yang cepat aja ya. Ini waktunya kami harus memanage sedemikian rupa. Silakan. Langsung aja. Satu, saya ingin meluruskan dulu ya, tentang ITE tentang elektronik itu hanya berlaku ke undang-undang yang sudah mengakui alat bukti elektronik sebagai tambahan dari alat bukti yang sudah ada. Jadi nggak boleh tipikor misalnya ada. Misalnya perpajakan kemarin kita diskusi, nggak bisa kita pakai elektronik sebagai alat bukti. Tapi kalau misalnya bagian dari pembuktian dari PS, itu hal yang berbeda. Itu hanya untuk meluruskan aja. Jadi kalau dibilang alat bukti elektronik sekarang ini sudah perkembangan zaman, itu tidak bisa dipakai untuk seluruhnya. Ya, hanya yang sudah. Nah, yang tadi ini adalah tentang pembuktian. Ini memang sangat sulit ya untuk di dalam hal tertentu penggugat melakukan pembuktiannya karena dia tidak mampu membuktikan karena data itu adalah di luar daripada kemampuannya. Saya pikir di dalam beberapa teori beban pembuktian itu memang kepada siapa yang mendalilkan, tetapi dalam hal dia tidak mampu, penetapan pengadilan atas perintah dari majelis bisa memberikan beban pembuktian kepada tergugat. Agak ruwet ya. Agak ruwet ya. Kalau tidak diberikan beban pembuktian kepada tergugat, maka penggugat tidak mampu akses kepada data itu. Data itu ada di tergugat, nggak bisa diakses. Sehingga harus si tergugat diberikan beban pembuktian. Itu. Jadi beban pembuktian itu haruslah adil. Kalau zaman dulu membuat putusan, beban pembuktian itu dibuatkan dalam penetapan tersendiri. Sehingga makanya kita dalam membuat putusan, selalu kita buatkan apa yang harus dibuktikan. Itu di dalam beberapa pertimbangan-pertimbangan. Mungkin hanya itu yang masukan saya, karena cepat juga kata moderator. Selanjutnya, silakan ditelusuri dokumen-dokumen atau apa namanya itu, buku-buku atau pendapat-pendapat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, jadi sebelum kita tutup dan saya serahkan ini ke membawa acara, saya mau membacakan kesimpulannya juga sudah habis waktunya, ya. Tapi karena waktu itu kan juga mengatur kita harus start pada waktu. Ini mungkin nanti di lain kesempatan akan kita bacakan. Tetapi ada WA ini. WA dari mengatasnamakan beberapa hakim di pengadilan negeri. Setelah masukan dari Bapak yang mulia Hakim Tinggi
Bapak Kurnia termasuk Pak Mombongan, dikarenakan pembuktian hukum perdata ini sangat luas, apakah masih bisa pada BIMTEK mendatang dibuat materi yang sama? Ini tepuk tangan bagi yang mengirim WA ini. Ini dari PN. Jadi mereka merasa kepingin lagi. Nanti mungkin bisa Pak Kurnia koordinasi dengan panitia pelaksana. Bapak Ibu sekalian, sebagai moderator tentu saya akan minta maaf karena di segala awal dari tadi tentu ada kata-kata kami yang kurang berkenan, bahkan mungkin kurang memuaskan. Tapi karena kami ini bukan alat pemuas, ya, jadi mudah-mudahan ke depan kita bisa buat lagi materi yang sama. Ya, saya mohon maaf dan sekali lagi izinkan saya berpantun. Di sungai ada buaya kami. Buayanya lagi makan ikan. Demikian hasil penyajian kami, semoga seluruhnya dapat berkenan. Terima kasih, saya tutup dengan selamat sore, sampai jumpa di Jumat depan. Saya kembalikan kepada MC, terima kasih. Terima kasih kita ucapkan dengan memberikan aplaus kepada Bapak Dr. Longsar Sormin, Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Bapak Dr. Dahlan Sinaga, Sarjana Hukum Magister Hukum, yang telah memandu sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab dengan sangat baik. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah bersama kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri sebagai tanda berakhirnya kegiatan ini. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan acara ini menambah kompetensi bagi kita semua. Akhir kata, buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Saya Soci selaku MC, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.